Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Dua guru besar baru dikukuhkan Universitas Semarang Kamis lalu. Total WSM memiliki 9 guru besar dengan kepakaran di berbagai bidang. Universitas Semarang secara resmi mengukuhkan 2 guru besar dalam rapat senat terbuka di Auditorium Insinyur Wijatmoko pada Kamis 27 Februari 2025. 2 akademisi yang menerima gelar kehormatan tersebut adalah Profesor Dr. Indarto SEMSI dari Fakultas Ekonomi dan Profesor Dr. Insinyur Rohadi MP dari Fakultas Teknologi Pertanian. Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Transformasi Bisnis Berkelanjutan, Harmonisasi Kecerdasan Kolektif dan Etika Bisnis dalam Era Disrupsi, Profesor Indarto menyampaikan bahwa kecerdasan kolektif dan etika bisnis merupakan strategi utama dalam mewujudkan transformasi bisnis yang berkelanjutan. Sementara itu, orasi ilmiah bertajuk Sumber dan Potensi Antioksidan Alami Non-Enzim Asal Tumbuhan Basis Pengembangan Pangan Fungsional dan Nutraseutikal juga disampaikan Profesor Rohadi yang menyoroti besarnya potensi keanekaragaman hayati Indonesia dalam pengembangan antioksidan alami yang dapat dimanfaatkan untuk industri pangan fungsional dan nutraseutikal. Menyambut hal itu, Rektor USM Dr. Supari STMT menegaskan bahwa ini adalah pertama kalinya USM menyelenggarakan pengukuhan lebih dari 1 guru besar dalam satu acara. Saya berharap Prof. In dan Prof. Roh akan makin berperan sebagai akselerator dari academic maturity, kematangan tradisi akademik di Fakultas Ekonomi, program Pasca Sarjana maupun Fakultas Teknologi Pertanian, dan memberikan manfaat keilmuannya yang makin berperan terasa di masyarakat dan juga semakin mantap dalam pidatonya tadi juga dalam mengabdi untuk kemajuan USM untuk Indonesia. Unit Kegiatan Mahasiswa KSR USM terus menunjukkan komitmennya dalam penanganan bencana. Sinergi KSR USM dengan berbagai pihak di bidang kebencanaan menuai berbagai apresiasi dari berbagai pihak. Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela atau KSR USM terus menunjukkan peran aktifnya dalam membantu pemerintah untuk penanganan tanggap darurat bencana. Dalam 2 tahun terakhir, KSR USM menerjunkan diri untuk membantu penanganan bencana banjir di Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan. Atas peran aktifnya, KSR USM mendapat berbagai apresiasi, diantaranya penghargaan dari PMI Kabupaten Demak pada tahun 2024. Teranyar, KSR USM menurunkan puluhan relawannya menuju titik lokasi banjir di Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Pendirian posko menjadi fokus utama KSR dalam merespon secara cepat situasi kebencanaan. Posko tanggap darurat bencana meliputi asesmen, pusat data dan informasi, evakuasi, dapur umum, distribusi, layanan ambulans, serta trauma healing. Universitas Semarang terus menunjukkan kontribusinya bagi masyarakat. Hal itu ditandai dengan inovasi kendaraan listrik yang menjadi pengembangan dalam penggunaan energi ramah lingkungan. Universitas Semarang mengembangkan inovasi energi ramah lingkungan dengan menciptakan kendaraan listrik. Karya inovatif WSM itu yakni mobil go-kart listrik, motor listrik, sepeda listrik, serta motor 3 roda listrik yang dirancang untuk penyandang disabilitas. Inovasi ini lahir dari sinergi akademisi dan peneliti USM yang dipimpin Profesor Dr. Insinyur Mujiasuti Handayani MT, Dr. Insinyur Andi Kurniawan Nugroho ST MT IPM, dan Fahrudin Ahmad SSI MSI. Inovasi tersebut untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan peningkatan emisi karbon. Profesor Muji menegaskan peran strategisnya dalam pengembangan teknologi hijau. Program IMUJI atau Electric Mobility Optimization for Energy, Drive, Journey, and Innovation sebagai solusi untuk menciptakan kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pengembangan kendaraan listrik menjadi wujud nyata dari komitmen USM dalam memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Merespon hal itu, Profesor Dr. Indrianti Sudirman SEMSI yang merupakan asesor BAN PT mengapresiasi beragam inovasi dan kontribusi yang diupayakan Universitas Semarang dan berharap program yang dimiliki dapat menjadi dorongan bagi USM ke depan. Jadi kami melihat bahwa Universitas Semarang walaupun dalam usia sekitar 37 tahun ya, 37 tahun tapi sudah
menghasilkan karya-karya penelitian yang sama dengan universitas-universitas yang di atas 50 tahun usianya. Yang paling menonjol juga adalah komitmen dari Sivitas Akademika untuk melakukan penelitian-penelitian yang berbasis pada masalah di masyarakat sehingga dapat membawa hasil-hasil penelitiannya untuk pemberdayaan masyarakat pada pengabdian masyarakat. Mungkin hilirisasinya perlu lebih melibatkan langsung ke industri sehingga nilai tambahnya untuk peneliti, untuk USM dapat menghasilkan unit generating income ya. Jadi ada unit-unit usaha yang tadinya menjadi cita-cita dari USM juga itu dapat lebih terrealisir, dan dengan karya-karya yang ada sekarang ini saya kira ini adalah startup yang bagus, tinggal dimasukkan menjadi startup untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Pemirsa, Ikatan Alumni Teknik Universitas Hasanuddin menggelar Simposium Nasional Hilirisasi Nikel Indonesia, membahas strategi pengembangan hilirisasi nikel berkelanjutan. Rektor Unhas pun berkomitmen mendorong pengembangan riset dan inovasi hilirisasi nikel di Indonesia. Simposium Nasional Hilirisasi Nikel Indonesia berlangsung di Unhas Hotel and Convention 26 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Halal Bihalal Ikatek Unhas 2025. Simposium ini menghadirkan pembicara dari akademisi, industri, hingga pemerintah untuk membahas kebijakan dan tantangan dalam mendorong nilai tambah industri nikel di Indonesia. Pada sesi simposium pertama, pemateri dari Kementerian ESDM dan BKPM menyampaikan perspektif mereka terkait regulasi dan investasi di sektor nikel. Sesi kedua membahas hilirisasi nikel yang berkelanjutan dalam rangka mendukung Sustainability Development Goals dan target Zero Net Emission 2060. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa, MSc, di sela-sela kegiatan itu menegaskan jika Universitas Hasanuddin berkomitmen untuk mendorong riset dan inovasi untuk mendukung industri hilirisasi nikel di Indonesia. Ia pun berharap adanya kolaborasi yang memperkuat posisi Indonesia dalam industri global. Sejalan dengan itu, Ketua Ikatan Alumni Teknik Universitas Hasanuddin, Muhammad Sabri Andi Pamulu PhD, menyebut jika hilirisasi nikel merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, di mana produksi berteknologi tinggi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan nasional dan internasional. Ya, kita sudah membangun suatu tempat bersama Unhas. Pusat hilirisasi ada di Gedung Lama Fakultas Teknik lantai 1. Nanti akan diresmikan nanti pada saat halal bihalal IKT ini nanti pada tanggal 5 April. Dan juga akan lanjut lagi roadmap-nya ini termasuk di Gedung Heritage Building di kampus Goa kerjasama dengan Vale. Jadi semua nanti kita akan ekspos di situ. Yang terpenting memang tadi follow up-nya ya, supaya simposium ini bermakna. Nah, itulah kira-kira kita pemikirannya ke teknik untuk Unhas, ya inilah sumbangan kita untuk alma mater yang konkret gitu. Sapri Pamulu menambahkan simposium nasional ini diharapkan menjadi forum pertukaran gagasan dan informasi untuk memperkuat sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan industri nikel di Indonesia. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk USM TV. Sanggar Tari Meta di Dusun Joyo, Desa Tlogo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, nampak semarak. Ratusan anak-anak duduk di sanggar tari yang didirikan oleh Romo Pujianto. Selain untuk silaturahmi antar pelajar, juga untuk melestarikan dan mengenalkan tarian tradisional agar lebih digemari generasi muda di tengah gempuran tarian mancanegara. Seperti inilah suasana Sanggar Tari Meta Kabupaten Semarang yang dipenuhi dengan ratusan pelajar dari sekolah dasar yang berkesempatan untuk belajar menari. Pada kesempatan tersebut, pelajar SD dari kota Semarang berkunjung untuk belajar beberapa tarian. Sanggar Tari Meta kedatangan tamu rombongan murid dari sekolah SD Karangturi, kota Semarang. Rombongan diterima di Sanggar Tari Meta pimpinan Romo Puji. Belajar menari tradisional di Sanggar Meta ini anak-anak merasa senang. Keceriaan dan keasikan nampak dari raut wajah dan gerakan-gerakan mereka. Romo Puji yang juga pengurus Pusat Kebudayaan dan Kesenian di Forum Lembaga Kesenian Kecamatan yang berdiri di Kabupaten Semarang mengungkapkan silaturahmi budaya menjadi media dalam melestarikan budaya dan kekayaan tarian yang ada. Sanggar Tari Meta sengaja mengkhususkan pada ajaran tari klasik dan tradisional Jawa dengan maksud nguri-uri seni budaya Jawa supaya kebudayaan Jawa tidak hilang.
Tujuannya adalah silaturahmi tentang budaya. Yang kedua, SD Karangturi Semarang, Kota Semarang mengenalkan tentang tari-tari yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tari klasik. Terus kemudian ada juga tari jaran kepang atau kuda lumping. Kalau di masyarakat tari kerakyatan. Tari ini untuk membuka itu supaya seperti jaran kepang, kuda lumping, tari-tari klasik itu tidak hilang. Tanpa ada sanggar, tanpa ada pelatih, otomatis tari-tari itu akan hilang. Di sanggar tersebut, murid-murid SD Karangturi membaur bersama murid-murid Sanggar Tari Meta. Bersama anak-anak Sanggar Tari Meta, anak-anak SD Karangturi berkesempatan belajar menari secara singkat, dipimpin Kak Ino Sanjaya yang mengampu tari tradisi dan tari klasik di Sanggar Tari Meta. Anak-anak diajari gerakan dasar tari, mulai dari gerakan jari miting, ngeruji, atau ngerayung, ngepel, dan nyengkurit. Sebagai suguhan pembukaan, anak-anak Sanggar Tari Meta berkesempatan perform tari Nawung Sekar dari Yogyakarta di depan murid-murid SD Karangturi. Bagi anak-anak murid sanggar, kegiatan belajar menari ini justru di bulan puasa menjadi lebih semangat karena untuk mengisi waktu berbuka atau ngabuburit yang edukatif. Sanggar Tari Meta sendiri kini memiliki 90-an murid, terdiri 50-an murid tari jaran kepang dan 40 murid tari klasik. Mereka berlatih 2 kali dalam seminggu. Ino Sanjaya mengungkapkan, mengajarkan tari tradisional kepada anak-anak tujuannya agar anak-anak mencintai tari-tarian tradisional. Belajar menari bersama, tujuannya untuk mengenalkan tarian kepada anak-anak supaya generasi muda bisa mencintai budaya dan kesenian dari daerah setempat. Alasannya apa, Mas? Atau memang marak banyak tarian dari luar? Atau? Ya, karena mungkin sekarang banyak ya pengaruh dari luar, karena ada Korea, ya, jadi banyak sekali dance modern. Mungkin anak-anak jadi kurang tertarik dengan kesenian yang ada di daerah sendiri. Mungkin rencana ke depan mungkin kita akan membuat sebuah kolosal, ya, tari kolosal untuk perkenalkan anak-anak supaya bisa berpentas bersama, dan mungkin juga akan membuat sebuah pertunjukan yang mungkin akan melibatkan anak-anak semua. Ruang kelas SD Negeri 2 Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengalami roboh. Beruntung saat kejadian kondisi ruang kelas kosong. Namun demikian, kegiatan belajar mengajar sejumlah kelas terpaksa dilakukan di UKS hingga perpustakaan. Atap kelas 5 SD Negeri 2 Purwosari, Kudus, Jawa Tengah tiba-tiba alami roboh. Hal ini pun membuat para guru kaget, pasalnya bangunan tersebut terakhir kali direnovasi tahun 2020 atau 5 tahun lalu. Kepala SD 2 Purwosari Heri Hartati menyampaikan, robohnya atap ruang kelas ini terjadi 2 kali, yakni pada pertengahan Februari lalu. Kepala SD 2 Purwosari Heri Hartati menyampaikan, robohnya atap ruang kelas ini terjadi 2 kali, yakni pada pertengahan Februari lalu, kemudian pada akhir Februari. Bak suara tabrakan, robohnya atap kelas tersebut terjadi secara tiba-tiba. Bak suara tabrakan, robohnya atap kelas tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa ada tanda kerusakan sebelumnya. Saat kejadian, para guru yang masih berada di sekolah langsung bergegas keluar dari kantor mengecek kejadian. Beruntung, atap tersebut tak menimpa sejumlah siswa. Pasalnya kejadian robohnya atap sekolah tersebut terjadi hanya berjarak hitungan menit dari jam pulang siswa. Kondisi ruang kelas 5 yang atapnya roboh berdampak pada 2 ruang kelas di sisi sebelahnya, yakni kelas 4 dan 6 ikut mengalami kerusakan ringan. Pihak sekolah terpaksa mengunci 3 ruang kelas tersebut dan memberi rambu-rambu dengan tali rafia seadanya. Sedangkan para siswa yang terdampak terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruang UKS, perpustakaan hingga laboratorium bahasa. Jam 12.30 kita tahu-tahu dengar suara seperti tabrakan gitu loh Mas. Ternyata ruang kelas 5 yang ambrol atapnya. Itu untuk tahap pertama, belum begitu parah. Tapi 1 minggu kemudian semakin tambah parah, kayu-kayu yang besar itu juga sama runtuh gitu. Saat kejadian itu masih digunakan KBM atau gimana? Alhamdulillah hari itu ketika pagi kita gunakan untuk KBM, anak-anak pulang jam 12:04, kejadiannya jam 12.30. Sudah dilaporkan ke? Sudah, langsung kita mengantisipasi, kita laporan ke Korwil Kota, diterima langsung Pak Nur Said, Ketua Korwilnya, dan kita juga sudah membuat laporan ke dinas. Sebelumnya ada tanda-tanda nggak Bu?
Tidak menampakkan tanda-tanda kalau kelas itu akan roboh. Masih kelihatan cantik, bagus sekali. Sekarang pembelajaran anak gimana? Untuk pembelajaran anak kita mengantisipasi, kita pindahkan ke ruang perpustakaan dan ruang laboratorium bahasa. Termasuk UKS juga ya, Bu? Ya, termasuk ruang UKS karena satu kelas 5 yang ambrol, efeknya 2 kelas, ruang kelas 6 dan ruang kelas 4. Pihak sekolah pun sudah melaporkan kejadian ini ke Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Pihak sekolah berharap pemerintah setempat segera menindaklanjuti kondisi ruang kelas yang rusak. Pemerintah setempat segera menindaklanjuti kondisi ruang kelas yang rusak cukup parah dan melakukan perbaikan. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa diaspora Indonesia di Amerika Serikat mengajukan permohonan agar pemerintah Indonesia mencabut larangan perpanjangan paspor bagi warga negara Indonesia tanpa dokumen. Aturan ini membuat gusar diaspora Indonesia tanpa status hukum tetap di Amerika Serikat di tengah ancaman deportasi massal pemerintahan Donald Trump. Selengkapnya dilaporkan jurnalis VOA Randy Wijaksana. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah keresahan kebijakan deportasi massal imigran tanpa status hukum tetap Amerika, diaspora Indonesia menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi perpanjangan paspor untuk imigran tanpa dokumen. Imigran Indonesia yang tak miliki izin tinggal atau visa di Amerika hanya bisa memperoleh surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Protes ini disampaikan melalui tokoh Indonesia di New York yang kini telah memegang kewarganegaraan AS, Syamsi Ali. Melalui yayasannya Nusantara Foundation, Syamsi Ali kirim surat permohonan peninjauan kembali kebijakan tersebut. SPLP itu kan sebenarnya surat untuk perintah jalan pulang sih. Jadi diberikan ketika sudah akan pulang. Nah ini kan bisa menjadi kecurigaan teman-teman kita, ini jangan-jangan ada kolaborasi sebenarnya dengan pemerintah setempat untuk mendeportasi saudara-saudara kita yang ilegal. Gitu ya. Jadi SPLP bukan solusi dan itu juga bukan pengganti paspor yang akan diakui dalam negara Amerika. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat sebut pemerintah telah terima surat Syamsi Ali dan tengah dalam proses diskusi internal. Kami mencatat kekhawatiran dan juga masukan dari diaspora kita di Amerika Serikat terkait hal ini yang kalau tidak salah hal ini sedang dibahas begitu ya. Semoga kita bisa mendapatkan suatu solusi yang juga mengedepankan dan melindungi kepentingan WNI diaspora Indonesia di Amerika Serikat dan di seluruh dunia begitu. Per bulan Mei 2025 ini pemirsa, pemerintah Amerika Serikat perketat aturan perjalanan pesawat terbang domestik. Penumpang wajib melampirkan Real ID atau identitas resmi yang dikeluarkan negara bagian seperti SIM dan juga KTP. Bagi warga imigran tanpa dokumen izin tinggal tetap, paspor jadi satu-satunya identitas resmi yang bisa digunakan untuk berpergian. Analis juga mengkhawatirkan status dan konsekuensi hukum diaspora tak berpaspor jika terdampak deportasi. Jadi ketika seseorang tidak memiliki paspor, tidak memiliki identifikasi kewarganegaraannya, itu sama seperti negara yang stateless. Jadi negara yang benar-benar, jadi di sini seseorang tersebut bukan tidak bisa tinggal di Amerika Serikat, tapi juga tidak jelas kewarganegaraannya, ditakutkan seperti itu. Dan nanti juga ditakutkan seperti ICE atau pemerintah Amerika Serikat akan bingung juga ini nanti dibalikinnya kemana. Sebagian diaspora tanpa dokumen yang memiliki anak yang lahir di Amerika bisa dapatkan kewarganegaraan ketika anaknya beranjak dewasa. Teman-teman kita sudah punya anak, kemudian anaknya berumur 18-21 tahun dan sudah bisa kerja, anak ini bisa mensponsori orang tuanya. Tapi salah satu persyaratan untuk disponsori kan paspornya masih harus hidup kan. Nah kalau tidak berlaku gimana? Atau misalnya dalam proses dia mencari kerja, tiba-tiba ada satu sponsor yang akan mensponsori dia. Tapi kan persyaratannya paspornya harus berlaku. KJRI New York perkirakan ada sekitar 80.000 WNI di wilayah kerjanya. Sebagian diantaranya adalah imigran tanpa status tetap. Dari New York, Randy Wijaksana, VOA.